Di saat orang memiliki teman, aku sendiri. Di saat orang memiliki sahabat, aku sendiri. Di saat orang memiliki pasangan, aku sendiri. Apakah aku bahagia? Siapa sangka menjadi bungsu dari keluarga, aku akan seperti ini. Aku telat masuk ke realita. Aku harus masuk ke dunia realita dalam keadaan telanjang, tidak mengetahui apa-apa. Lelah, capek, putus asa. Ya, aku lelah dengan keadaan, capek dengan tanggung jawab, putus asa dengan cita-cita. Tapi, begitulah. Menjadi anak terakhir memang menyenangkan. Di awal, aku mendapatkan privilege yang lebih besar. Aku lebih dimanja, lebih dibela dari kakak-kakak aku. Uang yang aku dapatkan dari orang tua jauh lebih banyak dibandingkan kakak-kakak aku. Sangat menyenangkan. Dan aku bahagia. Tapi dengan kebahagiaan itu, aku tidak sadar bahwa aku sedang berada di dunia dongeng. Aku memiliki sifat yang egois. Aku merasa semua harus patuh dengan aku, dan semua orang harus menuruti keinginan aku. Kalau tidak, aku akan menjadi seperti anak kecil yang marah. Jujur, sebenarnya aku tidak ingin menjadi seperti ini, tapi keadaan yang membuat aku seperti ini. Maaf buat kamu yang selalu sabar menghadapi aku. Memang aku terlihat bodoh. Memang aku terlihat egois. Please, jangan nyerah dengan aku. Aku sedang belajar di belakang kamu. Aku sedang belajar menjadi yang terbaik untuk kamu. Aku gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Cerita si bungsu. Ketika aku melihat langit di sore hari, terlintas di benakku apa yang sudah aku lakukan dalam hidup aku. Aku menghabiskan banyak waktu yang sia-sia. Aku telah menghancurkan kepercayaan orang-orang di sekitarku, temanku, sahabatku, ayah, ibu. Apakah aku terlena dengan dunia? Aku mencoba menghela nafas yang dalam untuk berpikir lebih rasional. Pada awalnya kehidupanku sangat senang, sampai lupa bahwa roda akan berputar. Dan ketika roda itu berputar, aku terjatuh di jurang yang paling bawah. Aku merasa tidak tertolong. Aku merasakan kesendirian. Aku merasakan kesepian. Dan aku sadar tidak ada yang bisa ngebantu aku. Tidak ada yang mengulurkan tangannya pada aku. Aku sudah mengecewakan semua orang. Beneran semua orang yang aku kenal. Aku gak nyangka mereka mulai menjauhiku. Mereka yang aku kenal sejak kecil, main bareng, nongkrong bareng. Aku pernah mengira bahwa mereka tidak akan meninggalkan aku. Aku tidak nyangka, ternyata dengan menyakiti diriku sendiri, aku juga menyakiti orang di sekitarku. Aku egois. Aku salah. Sekarang aku tidak menyangka bahwa hidupku berubah drastis seperti ini. Menjadi bayi yang terjebak di tubuh yang dewasa. Aku harus melangkah sendiri
Aku harus berlari sendiri. Aku harus belajar semuanya sendiri. Tidak ada support. Menggunakan apa yang ada dan otakku sangat terkuras. Aku terus diuji, dan diuji lagi. Bekerja berbulan-bulan tidak dibayar, melawan rasa malas, melatih diri untuk menjadi lebih baik. Memang itu tidak gampang, tapi aku akan berjuang. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa. Aku bisa bangkit dari jurang itu. Aku bakal perlahan-lahan kembali ke permukaan untuk berkenalan lagi dengan kalian. Dan berharap kita bisa memulai persahabatan kita dari nol. Aku minta maaf, temanku, ayahku, ibuku. Maaf udah sering mengecewakan kalian. Aku bertahun-tahun emang menjadi manusia yang tidak berguna. Aku hanya menghabiskan yang kalian simpan bertahun-tahun. Tapi aku ingin kalian tahu, ketika pintu kamarku ditutup, lampu kamar aku matikan, aku berusaha, aku belajar, aku mencoba, aku mencari. Aku ingin membuat kalian semua bangga. Aku capek. Aku lelah. Aku putus asa. Tapi aku tahu di balik itu semua akan ada hikmahnya. Aku sayang dengan kalian semua. Aku tidak ingin kalian pergi. Aku ingin merasakan persahabatan kita seperti dulu. Aku ingin melihat ayah dan ibu mesra seperti yang aku lihat ketika aku masih kecil. Aku rindu hal itu. Semangatin aku, teman. Doakan aku, teman. Aku tidak akan menyerah. Dan tolong maafkan aku. Aku akan belajar menjadi diri aku dengan versi yang baru. Versi yang lebih peka, lebih pengertian, lebih memaafkan, lebih peduli, lebih gaul. Jadi bolehkah kalian bersabar? Dan tolong jangan menyerah dengan aku. Aku pasti akan membalas kebaikan kalian semua. Kalian, teman-temanku, keluargaku. Sekali lagi, aku sayang dengan kalian. Aku banyak belajar dari kalian. Dan karena kalian juga, aku menjadi termotivasi. Aku menemukan makna hidup dan realita. Tentunya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjadikan aku manusia seperti ini. Menjadikan aku manusia yang kuat dan tidak menyerah. Aku tidak akan menyesal. Dan aku akan bertanggung jawab. Aku akan menjalani ujian yang Engkau berikan. Dan aku tahu di balik semua ini, Engkau menjadikan sesuatu yang lebih berharga dan aku tidak tahu itu. Bismillah. Semoga suara hati ini mewakilkan yang memiliki keadaan yang sama dengan aku. Dan semoga suara hati kecil ini sampai di mereka yang kita sayangi. Mari kita semangat, mari kita kerja keras,
Mari kita bareng-bareng maju, berpegangan tangan, saling merangkul, saling mengingatkan satu sama lain agar kita survive di dunia ini. Mungkin dan pasti banyak dari kalian yang memiliki cerita yang jauh lebih sedih dari aku. Tapi, kalau kamu tidak kuat, mari kita bareng-bareng. Pegang tangan kita, tersenyumlah, ceritakan, lepaskan semua ceritamu. Aku yakin aku dan yang lain akan merangkul kalian. Ada alasan puncak gunung itu indah. Ada alasan kenapa bunga bermekaran itu indah. Dan ternyata kata indah itu bersyukur. Inilah cerita si bungsu.